Official. 1. Perkenalan usaha. Kami adalah sebuah bisnis jual kaos yang menawarkan beragam pilihan desain unik dan berkualitas tinggi, dari desain klasik hingga kaos dengan cetakan kreatif. Kami memiliki berbagai pilihan untuk semua selera dan usia. Kami juga menyediakan opsi kustomisasi sehingga Anda dapat membuat kaos yang sesuai dengan preferensi Anda. 2. Struktur usaha. Adapun Wahyu Habibillah sebagai owner yang bertanggung jawab. Pengembangan desain. Menciptakan dan mengembangkan desain baru untuk koleksi kaos dan memantau tren mode, serta memastikan desain sesuai dengan selera konsumen. Proses produksi. Menjalin kerjasama dengan pemasok bahan dan produsen untuk memastikan kualitas dan ketersediaan bahan, serta mengawasi proses produksi termasuk teknik cetak atau bordir untuk memastikan kualitas produk. Editing dan desain grafis. Melakukan editing visual pada desain kaos termasuk pemilihan warna, komposisi, dan tipografi, serta menggunakan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Illustrator atau Photoshop. Pemasaran dan promosi. Mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk, dan menangani kampanye promosi, serta berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti influencer atau perusahaan pemasaran. Manajemen administrasi. Menangani tugas administratif seperti pengelolaan inventaris, pemantauan pesanan, dan pelacakan pengiriman, serta mengelola aspek keuangan termasuk pembayaran kepada pemasok dan pemantauan keuangan bisnis. Pelayanan pelanggan. Menangani pertanyaan atau keluhan pelanggan dengan profesionalisme dan responsif, serta meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Analisis dan peningkatan. Menganalisis kinerja produk dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang dan perbaikan, serta beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren untuk menjaga daya saing. 3. Jenis usaha. Ada berbagai jenis usaha desain kaos yang dapat ditemui dalam toko kami, dan beberapa di antaranya termasuk brand fashion kaos. Usaha ini fokus pada pengembangan merek kaos sendiri dengan identitas desain yang khas. Kami bisa menawarkan berbagai koleksi kaos dengan gaya dan tema tertentu. Custom T-shirt printing. Bisnis ini memungkinkan pelanggan untuk mencetak desain pribadi atau pesanan khusus mereka pada kaos. Kami dapat bekerja dengan individu, kelompok, atau perusahaan yang ingin mencetak kaos dengan desain khusus. E-commerce desain kaos. Usaha ini menjual produk-produk desain kaos secara online. Kami dapat berfokus pada platform e-commerce mereka sendiri atau menggunakan marketplace online untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Desain kaos berbasis komunitas. Beberapa usaha desain kaos berfokus pada pembangunan komunitas di sekitar merek mereka. Mereka mungkin menciptakan desain yang merespon kebutuhan atau minat khusus komunitas tertentu. Kolaborasi dan edisi terbatas. Beberapa desainer kaos bekerja sama dengan artis, merek lain, atau tokoh publik untuk menciptakan koleksi kaos edisi terbaru. Ini dapat menciptakan antusiasme dan meningkatkan daya tarik koleksi kami. 4. Kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial merupakan suatu gerakan atau inisiatif untuk menciptakan perubahan sosial positif dalam masyarakat. Kewirausahaan sosial ini harus tetap berkembang dan bertransformasi menjadi lebih luas dan terstruktur supaya tetap menimbulkan dampak positif yang berkelanjutan. Paul Sillaid mengatakan bahwa kewirausahaan sosial memiliki 4 aspek yang berperan penting dalam membentuk dan menjaga keseimbangan tersebut. Di antaranya yaitu A. Ide atau gagasan. Drayton mengungkapkan pandangannya bahwa wirausaha ditandai oleh adanya gagasan yang sangat kuat, inovatif, dan berpotensi mengubah sistem yang ada.
Gagasan yang inovatif dan berorientasi pada perubahan sosial menjadi pendorong utama yang memotivasi seorang wirausaha sosial untuk bertindak dan menciptakan perubahan. Ketika gagasan tersebut diimplementasikan dengan kesungguhan dan ketekunan, hasilnya dapat mengubah pola pikir dan pola tindak masyarakat, serta menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. B. Peluang. Menurut White, peluang adalah salah satu terminologi yang sulit dipahami dalam pembelajaran kewirausahaan sosial karena sulit diidentifikasi dan dieksplorasi. Dalam kewirausahaan sosial, peluang bisa muncul dari berbagai peristiwa atau fenomena, seperti melihat masalah sosial yang ada sebagai peluang untuk menciptakan solusi inovatif. Mereka menemukan celah dalam pelayanan sosial yang belum terpenuhi atau melihat potensi untuk meningkatkan kualitas hidup suatu komunitas tertentu. C. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan salah satu faktor yang mendukung usaha dalam menemukan dan mengelola peluang. Beberapa nilai dari perencanaan strategis sebagai sumber umum dalam mengenali peluang adalah sebagai berikut. Pertama, perencanaan membantu mengidentifikasi peluang menarik dan juga mencegah organisasi kehilangan fokus. Kedua, perencanaan strategis memungkinkan pengalokasian energi dan waktu yang lebih tepat. Ketiga, perencanaan strategis membantu menjaga pandangan organisasi agar senantiasa berfokus pada masa depan dan mengantisipasi peluang-peluang yang akan datang. D. Pengaturan sumber daya. Tahap-tahap dalam mobilisasi sumber daya sebagaimana dijelaskan oleh Des adalah kunci untuk memahami bagaimana wirausaha berupaya menghadapi dan memanfaatkan peluang yang ada. Berikut penjelasan lebih detail mengenai setiap tahapan yang dimaksud. 1. Mendefinisikan kapabilitas yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan mendefinisikan secara jelas kapabilitas atau kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dalam menghadapi peluang yang dikejar. Kapabilitas mencakup berbagai aspek, seperti keahlian, pengetahuan, teknologi, koneksi, dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan rencana bisnis dan pencapaian tujuan sosial yang diinginkan. 2. Membedah dalam struktur operasi. Merinci dan menganalisis bagaimana kapabilitas tersebut akan diintegrasikan ke dalam struktur organisasi. Hal ini mencakup bagaimana organisasi akan mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada, mengalokasikan tugas dan tanggung jawab, serta mengintegrasikan kapabilitas ke dalam rencana bisnis dan strategi organisasi secara keseluruhan. 3. Mengembangkan model ekonomi. Mengembangkan model ekonomi yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung upaya wirausaha. Model ekonomi mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, dan strategi pendanaan yang tepat untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya yang cukup dalam melaksanakan rencana bisnis dan mencapai tujuan sosial. 4. Mengolah sumber-sumber yang dibutuhkan. Tahap-tahap terakhir yang perlu dilakukan adalah mengolah dan mengoptimalkan sumber daya untuk menghadapi peluang yang dikejar. 5. Fokus permasalahan yang ingin diselesaikan dalam bisnis kami. Dalam bisnis desain baju, terdapat berbagai fokus permasalahan yang dapat menjadi sorotan kami untuk dikelola dan diselesaikan. Beberapa di antaranya termasuk tren dan selera konsumen. Bagaimana mengikuti dan merespon perubahan tren mode dan selera konsumen, serta menemukan keseimbangan antara kreativitas desain dan preferensi pasar. Kualitas produk, menjaga dan meningkatkan standar kualitas produk untuk memastikan kepuasan pelanggan dan menangani masalah produksi yang dapat mempengaruhi kualitas. Manajemen persediaan,
mengoptimalkan manajemen persediaan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta menjaga hubungan yang baik dengan pemasok untuk ketersediaan bahan yang konsisten. Efisiensi produksi meningkatkan efisiensi dalam proses produksi untuk mengurangi biaya dan waktu produksi, serta mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam rantai pasokan. Pemasaran dan branding meningkatkan strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas merek dan menyesuaikan strategi pemasaran dengan perkembangan media sosial dan platform penjualan online. Pelayanan pelanggan menangani keluhan pelanggan dengan cepat dan efisien, serta meningkatkan pengalaman pelanggan untuk membangun loyalitas. Keuangan dan profitabilitas mengelola keuangan secara efisien, termasuk pemantauan pendapatan dan pengeluaran, serta meningkatkan profitabilitas melalui strategi harga dan pengendalian biaya. Inovasi dan diferensiasi tetap inovatif dalam desain untuk membedakan diri dari pesaing dan mencari cara baru untuk mempertahankan daya saing di pasar. Kepatuhan dan etika bisnis memastikan kepatuhan terhadap regulasi bisnis dan hukum, serta mengembangkan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. 6. Media pemasaran yang digunakan. Kami menggunakan beberapa media pemasaran sebagai berikut. A. Situs web. Membangun situs web profesional untuk menampilkan portofolio, layanan, testimoni klien, dan informasi kontak. Situs web adalah pusat online yang dapat memberikan gambaran lengkap tentang kemampuan dan penawaran jasa edit video, dan juga jasa desain kaos. Media sosial memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook untuk berbagai cuplikan proyek ataupun desain kaos yang berintegrasi dengan calon klien. Memiliki kehadiran aktif di media sosial membantu meningkatkan visibilitas. YouTube membuat dan membagikan konten tutorial, highlight real proyek, atau vlog di YouTube. Ini dapat membantu membangun otoritas dalam industri dan menarik perhatian calon klien. Terima kasih.